Baru juga Pak Sumal nyuci, Mbak Ica udah ikut bikin rusuh. Hai guys, balik lagi bareng aku ibu beranak dua. BTW Busway, ini video lama ya, waktu si adik masih ada. Jadi ceritanya waktu itu Pak Sul lagi nyuci, karena waktu itu si adik lagi sakit, jadi rewel terus. Makanya aku nggak bisa nyuci guys. Padahal dari kemarin-kemarin aku udah bilang sama Pak Sul, kalau mulai besok aku yang mau ambil alih lagi urusan nyuci. Tapi qadarullah si adik malah sakit dan rewel terus. Jadi aku lebih banyak fokus nemenin dan ngurusin si adik. Akhirnya urusan nyuci kembali diambil alih sama Pak Sul. Nah di saat Pak Sul lagi serius nyuci, Mbak Ica pun gak mau kalah, bukannya bikin Pak Sul malah makin cepet selesai, malah ikut ngerusuin. Sementara itu mumpung si adik lagi tidur, jadi tadi aku sempatkan buat nyapu bagian dalam rumah, karena kalau si adik udah bangun biasanya langsung rewel lagi dan aku fokus nemenin dia. Dan jadi ya sebisa mungkin mumpung ada waktu sedikit langsung gercep kerjaan yang bisa dikerjain. Nah tadi si adik bangun minta nen, singkat cerita si adik nennya udah siap dan si adik dilanjutkan tidurnya. Karena malam itu dia kadang tidurnya nggak nyenyak, jadi siang itu si adik malah tidur aja. Pak Sul masih ngerjain tugasnya, si adik pun lanjutin tidurnya, sementara aku lanjut nyapu bagian depan. Kalau sekarang lihat video lama ini, jujur rasanya campur aduk banget. Dulu cuman terasa seperti hari biasa, tapi ternyata sekarang jadi salah satu momen yang begitu berharga. Momen sederhana, tapi sekarang jadi momen yang paling aku rindukan. Dulu mungkin gak pernah kepikiran kalau suatu saat aku akan melihat video ini dengan perasaan yang berbeda. Kadang aku juga mikir, ternyata momen yang dulu kita anggap biasa aja, sekarang justru jadi kenangan yang paling ingin diulang. Dulu rasanya capek karena harus bagi waktu antara ngurus rumah, Mbak Ica dan si adik. Tapi sekarang kalau dikasih kesempatan buat kembali ke hari itu, mungkin aku nggak akan mengeluh. Aku cuma pengen menikmatin semuanya lebih lama, dengar suara si adik, dia tidur, nemenin dia nen, bahkan nungguin dia rewel. Sekarang semuanya jadi hal yang sangat aku rindukan. Makanya setiap lihat video-video lama, aku selalu berusaha bersyukur. Karena seenggaknya aku masih punya rekaman kecil yang bisa bikin aku kembali mengingat momen-momen itu. Walaupun sekarang rasanya berbeda, kenangan tentang si adik akan selalu ada di hati aku. Walaupun sekarang rasanya berbeda, kenangan tentang si adik akan selalu ada di hati aku. Dan mungkin pelan-pelan aku harus belajar menerima bahwa ada beberapa kenangan yang memang gak bisa diulang, tapi akan selalu dikenang. Mungkin sebagian dari netizen ada yang berpikir, alah cuma 20 hari kok sedihnya berlebihan banget. Atau mungkin ada juga yang beranggapan karena waktunya sebentar, jadi seharusnya aku gak perlu selama ini untuk bersedih. Tapi mungkin yang belum pernah merasakan gak akan benar-benar tahu bagaimana rasanya. Buat orang lain mungkin cuma 20 hari, tapi buatku 20 hari itu adalah waktu dimana aku mengenal, merawat, menggendong, menyusuin, dan mencintai anak. Sejak pertama kali aku tahu dia ada di dalam kandungan, sebenarnya rasa sayang itu udah tumbuh, dan selama 20 hari dia hadir di dunia, rasa sayang itu bukan jadi sedikit hanya karena waktunya yang singkat. Jadi maaf kalau sampai sekarang aku masih sering sedih, masih nangis, atau masih sering mengingat dia. Aku gak sedang